Oke, saya ke Pak Heri lagi kalau gitu ya. Sebetulnya pernyataan dari Pak Syafrin, pemangku kebijakan di DKI Jakarta, khususnya untuk perhubungan darat gitu ya. Ini sudah clear ya tadi ya. Jadi kalau misalnya masih ada yang bertanya keluar masuk zona lokal Jabodetabek, contoh lah gitu ya. Itu ternyata untuk urusan pekerjaan ya tentu ada dispensasi. Nah tapi sekarang untuk urusan mudik yang udah dilarang aja, kucing-kucingan atau segala hal modus-modusan itu masih terus dilakukan oleh masyarakat. Meskipun pengawasan di lapangan ketat juga. Bagaimana Pak kalau misalnya nanti diberhentikan oleh polisi tujuannya mau bekerja padahal sebetulnya mau silaturahmi? Ya, memang berbagai macam modus ya kita tahu ya, jalan tikus, kemudian kucing-kucingan, terus kemudian ya dengan segala macam dilakukan oleh masyarakat. Tapi memang kita harus melakukan sesuatu, saya rasa Mas Haris, kita tidak bisa berdiam diri. Dan misalnya kita ngomong soal Jabodetabek gitu ya, penularan harian kontribusi terhadap kasus nasional ini masih sangat tinggi gitu ya. Mungkin di sepertiga kasus itu berada di Jabodetabek gitu. DKI aja kasus hariannya masih 1.000. Jadi situasi di Jakarta pun sebenarnya masih cukup mengkhawatirkan dan ini harus dilihat masyarakat. Dan seperti dikatakan Pak Miko tadi bahwa kerumunan-kerumunan ini harus dijaga dan saya ingin meluruskan sedikit bahwa sebenarnya pembatasan sosial itu untuk mencegah kerumunan itu masih berlaku gitu. Bahwa pelarangan mudik ini adalah bagian dari strategi besar untuk pembatasan sosial yang berlaku dalam 1 tahun terakhir. Jadi ini yang memang tantangannya sangat berat buat para petugas di lapangan untuk kemudian menyaring benar-benar yang melakukan mobilitas itu mereka yang untuk keperluan-keperluan esensial termasuk pekerjaan. Dan pekerjaan pun kan sebenarnya juga masih dibatasi 50% yang diperbolehkan. Dan memang perkantoran masih sebagian besar menerapkan work from home ya. Jadi membatasi karyawan yang di kantor. Jadi ini memang harus dilakukan secara bersama-sama, tidak boleh secara terpisah gitu. Oke, meskipun ada catatan keras dari Pak Miko tadi ya Pak Miko ya, mobilitasnya sih nggak begitu utama. Yang utama itu adalah ya kerumunannya itu Pak Heri. Iya, kerumunannya kan tetap dibatasi. Kalau taruhlah kita ngomong di kantor, kerumunannya kan dibatasi 50% dari kapasitas kalau kantor. Tapi ada klaster bukber tuh kemarin tuh. Ya, bukber juga sebenarnya ada regulasi juga di pengelola tempat-tempat perbelanjaan ya, tempat rumah makan kayak gitu yang sebenarnya ada sertifikasi yang memang harus distandarisasi agar patuh pada protokol kesehatan. Baik, sebelum ke Pak Miko, saya mau ajak pemirsa juga mungkin untuk update bagaimana kondisi langsung dari Kabupaten Bogor ya, ya. Ini sudah ada Agus Rido, Kasatpol PP Kabupaten Bogor. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak Agus. Pak Agus, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Iya, Pak Agus, bagaimana pantauan di sana? Tadi kita juga sempat memantau di wilayah Kalimalang, Jakarta Timur. Kalau untuk wilayah Bogor, kabarnya sudah ada ratusan juga yang kemarin begitu diputar arah kembali ke kota asal. Ya, betul Mbak. Jadi untuk Kabupaten Bogor, dari kemarin kita sudah melaksanakan penyekatan. Dan kemarin kurang lebih sekitar 450-an yang sudah kita balik kanankan ya. Diputar balikan. Dan hari ini kita lanjutkan dari tadi malam. Terus seperti Mbak lihat saat ini kita terus melakukan pengecekan terhadap kendaraan-kendaraan yang memasuki wilayah Kabupaten Bogor. Dan tentunya dalam ini kendaraan yang akan memasuki wilayah Kabupaten Bogor itu kita akan periksa. Pertama tujuannya ya. Yang kedua, bawa rapid antigen tidak atau sudah vaksin belum ya. Kemudian untuk pemudik kita cek ya dari mulai KTP, kemudian bawaannya, tujuannya, dan kalau memang nanti kedapatan ya bahwa kendaraan itu ternyata mau mudik begitu. Nggak mudik, ya kalau nggak mudik ketika memang mereka tidak bawa rapid antigen atau vaksin, ya gitu kita putar balik juga, Pak ya, seperti itu. Tapi kalau yang mudik sudah dipastikan pasti kita putar balik. Oke. Ya. Pak Agus, semisal ya contoh konkret gitu ya,
Saya akan membawa keluarga ke Kabupaten Bogor. Tujuan saya silaturahmi. Bolehkah? Secara aturan ya, ketika memang mereka dalam aglomerasi wilayah ya, itu masih dimungkinkan. Tapi yang jelas harus bawa rapid antigen atau vaksin yang sudah 2 kali, seperti itu ya. Jadi dari Jakarta atau Jabodetabek masih boleh memasuki Kabupaten Bogor, asalkan ya, rapid antigen. Boleh ya. Ya, sementara boleh ya itu. Kalau misalkan sekarang pusat belum mencabut ya. Karena informasinya kan mau dicabut juga tuh aglomerasi, ya, seperti itu ya. Pusat akan mencabut aglomerasi. Coba Pak Agus, sebentar Pak Agus. Ini kebetulan ada Pak Heri Trianto dari Satgas COVID Nasional nih. Pak Heri, Anda bisa memberikan informasi yang konkret nggak pagi ini untuk Pak Agus yang berjibaku di lapangan berhadapan dengan masyarakat ini? Silakan Pak Heri. Ya, seperti disampaikan Prof. Wiku kemarin bahwa mobilitas masyarakat untuk tujuan mudik yang kemudian ujungnya silaturahmi misalnya itu tidak diperbolehkan. Gitu. Jadi itu Pak Rito pasti akan melakukan pemeriksaan secara lebih ketat di sana dan meminta mereka memutar balik. Jadi tetap yang diperbolehkan adalah untuk tujuan-tujuan esensial ya. Seperti yang dikecualikan seperti 5 ya, itu. Tapi kalau mendengar pernyataan dari Pak Agus, ini mungkin hanya di Kabupaten Bogor, maksudnya dalam arti di daerah lain masih menunggu juga keputusan pusat begitu Pak, untuk dicabut itu. Jangan-jangan ya? Jangan-jangan. Ya keputusannya kan sudah disampaikan, nanti akan selanjutnya aakan diinfokan lebih clear lah bagaimana SOP-nya. Oke, Pak Agus silakan ditanggapi Pak Agus. Kalau kami yang di lapangan Pak, sebetulnya kalau menurut pendapat kami ini mestinya sudah saja baiknya dilakukan pencabutan. Kenapa? Kan ini menyulitkan di lapangan. Apalagi Kabupaten Bogor ini kan termasuk salah satu pusat tujuan wisata. Jadi ini yang paling berat nanti pasca Lebaran sebetulnya. Betul. Pasca Lebaran ini Kabupaten Bogor pasti direpotkan dengan kedatangan para pengunjung. Orang tidak boleh mudik, ya kan, di Jakarta dan sekitarnya. Terus mau kemana? Pasti mencari tujuan tempat wisata. Dan di sanalah nanti kerumunan akan terjadi. Dan ini di lapangan juga sangat sulit sebetulnya Pak. Yaitu untuk membedakan yang mudik dengan yang tidak mudik. Yang ke tempat wisata dengan yang untuk silaturahim. Sangat sulit sebetulnya, ya. Seperti itu. Oke. Pak Heri? Pak Heri, boleh ditanggapi Pak Heri? Iya benar, itu yang terjadi, yang dialami di lapangan memang tidak mudah. Tadi saya juga mengatakan seperti itu. Tadi Pak Rito juga inginnya ya sekalian aja diperjelas gitu. Dan ini ada upaya ke sana kan. Tempat wisata kemarin nanti kalau berikutnya setelah ini ya, setelah mudik lokal juga tidak diperbolehkan. Nanti bagaimana dengan tempat wisata. Saya rasa pemerintah sedang mereview dalam sehari 2 hari ini melakukannya. Beberapa pemerintah daerah bahkan untuk pariwisata sudah membatasi maksimal 30%, dari 50% itu terjadi di Depok. Di DKI kemarin sama Bang Riza sedang juga mereview kira-kira melihat perkembangan, kemudian mengambil keputusan-keputusan yang kira-kira tepat untuk memastikan bahwa kerumunan yang ditakutkan oleh Pak Miko tadi itu tidak terjadi. Ya, oke. Terakhir dari Pak Agus, himbauan apa Pak Agus? Ya, kalau dari kami menghimbau kepada masyarakat, saya minta kami Satgas COVID 1x24 jam di lapangan terus-menerus menyekat, ya. Tapi kan ini juga kalau nggak dibantu oleh kesadaran masyarakat, kami akan kesulitan, ya. Untuk itu mohon kiranya tahan dulu deh, ya. Tahan dulu sampai situasi reda. Saya demikian, ya. Ya, sehat selalu untuk Anda dan tim di lapangan, Pak Agus Ridho. Terima kasih atas waktu Anda pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, terima kasih. Ya, ada Mas Miko, nanti Mas Miko kita di segmen berikutnya ya. Kami akan kembali saat lagi. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin ke Pak Miko. Pak Miko, konkret ya Pak, tidak ada rekayasa suara langsung dari Satpol PP yang berjibaku di lapangan. Artinya di hari kedua saja, meskipun sudah ada fase pertama dari tanggal 22 April begitu, masih saja mungkin operator di lapangan bingung begitu Pak Miko. Ya, itu akibat dari mobilisasi yang dicegah. Kalau kerumunan yang dicegah, orang tidak akan bingung. Masyarakat tidak akan bingung. Jadi kenapa mudik dilarang kemudian wisata boleh, itu kan jadi membingungkan masyarakat begitu. Jadi orang akan bingung sebingungnya, masyarakat akan bingung. Jadi masyarakat mengecam kenapa mudik dilarang tapi wisata dibuka begitu. Jadi
itu menimbulkan kebingungan masyarakat. Petugas juga bingung gitu, Pak. Aglomerasi boleh, kenapa mudik tidak boleh begitu. Jadi itu akan membingungkan masyarakat. Menurut saya seharusnya pada kondisi sekarang yang harus dicegah adalah kerumunan. Jadi kerumunan itu didefinisikan tidak boleh berkumpul berapa orang begitu, kemudian dalam waktu lebih dari 15 menit gitu. Jadi kalau kemudian orang mau berlebaran boleh asal di jalanan, kemudian tidak bersentuhan begitu. Tapi terkadang Pak Miko, kita kan suka bersilaturahmi ke rumah saudara dan dalam arti di dalam komplek perumahan begitu, memantaunya kan agak lebih susah. Bahkan Jadi mungkin yang di desa-desa juga seperti itu, Pak Miko. Kalau menurut saya artinya boleh asal berjarak misalnya 2 meter, tidak bersentuhan begitu. Jadi ya kita melihat orangnya begitu. Jadi orang Indonesia sih susah kalau tidak melihat orang. Jadi melihat orangnya ya kalau dia tidak positif ya boleh lah begitu. Jadi kira-kira begitu. Jadi kurang dari 15 menit. Jadi menurut saya seperti itu. Diajarkan kepada masyarakat semua untuk tidak berkerumun. Kurang dari 15 menit begitu. Jadi harusnya ya kalau berlebaran, saya di kampung saya, jadi berlebaran itu jalanan. Jadi berjaga jarak, kemudian ya saling tidak bertempel tangan, kemudian ya udah ya begini aja begitu ya, maaf begitu. Jadi kalau nggak virtual aja begitu ya. Ya, atau nggak virtual sekalian aja gitu ya Pak Miko ya. Ya, maksud tetangga sih virtual begitu. Jadi oke. Gitu. Jadi saya bingung kalau tetangga ya orang keluar aja ketemu gitu. Jadi kita berlebaran kemudian menjaga jarak, kemudian kurang dari 15 menit pokoknya harus sudah hilang begitu. Jadi kira-kira begitu. Jadi harusnya pemerintah membahas itu, kemudian melakukan itu berapa lama. Jadi harus clear berapa lamanya. Jadi ini kan 6 sampai tanggal 17 11 hari gitu. Ini untuk apa? Mobilitas yang dibatasi. Jadi menurut saya tidak efektif untuk menimbulkan kerumunan. Jadi orang-orang akan berkerumun yang sudah mobilitas dilakukan atau mudik dilakukan sebelum tanggal 6, sebelum sudah tanggal 17 akan terjadi kerumunan. Jadi saya pikir tidak efektif untuk mencegah mobilitas. Kita dapat poinnya Pak Triunis Miko. Terima kasih atas waktu Anda pagi ini. Juga Pak Heri Trianto. Terima kasih Pak. Semoga masyarakat bisa mendengarkan pesan-pesan yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Sehat selalu untuk Anda berdua.